Bapak Matahari itu pas melihat sosok tidak berkepala, dia itu hampir pingsan, Pak. Hampir pingsan, jadi lutut kakinya menggigil, dia sampai Lemas ya. jatuh gitu ya. Sampai jatuh, dia mau pulang pun nggak bisa berdiri gitu. Dia menceritakan kepada saya, nggak bisa berdiri, dia merangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mamang Ato. Selamat malam teman-teman yang di rumah maupun yang di jalan, yang sedang beraktivitas dimanapun kalian berada. Hadir kembali dengan tema cerita kali ini, cerita misteri Jembatan 2 Cibontit, dengan tema horornya itu yaitu keangkeran di Jembatan Cimatuk Cibontit Jaimpan ya. Ini bisa dilihat nih jembatannya nih. Nah, kita sekarang berada di bawah kolong jembatan ya, teman-teman ya. Nanti kita akan diceritakan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Supriyadi. Seperti inilah suasana malam di jembatan Cibontit, itu jembatan kereta api. Di sini dibilangnya itu jembatan 2 ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sahabat, teman-teman di media sosial, perkenalan, nama saya Uk Supriyadi dari Kampung Cilejet, RT 03 RW 01 Desa Bato, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, untuk menceritakan perihal pengalaman saya dan cerita dari orang-orang tua saya dahulu ya. Jadi di lokasi ini, lokasinya di jembatan 2, jembatan Cimatuk ya. Ya. Kalinya Lewi Bale, sama Jaimpan ya, Lewi Jaimpan. Dari Lewi Bale sama Jaimpan itu kisah mistisnya atau kisah misterinya sangat misterius ya gitu ya, sakral, Horor Pak ya. Ya horor. Jadi dari dulu sampai sekarang dua kali tersebut, dua putaran kali tersebut itu banyak mistis ya. Kalau istilah Sunda lewi lah itu, lewi ya. Kalau bahasa Indonesianya saya kurang paham ya gitu. Kata lewinya itu sama sakral. Bahkan di sini sering mengganggu orang-orang di sekitar sini yang melintas gitu ya, yang melintas, apa yang mancing, yang mau jala ikan gitu ya, itu sering diganggu sama makhluk astral di sini gitu ya. Jadi di sini dari zaman dahulu kisah misterinya, dari sampai sekarang belum terungkap misterinya, bahwa di jembatan ini dulu dibangun pada tahun 1806 sepertinya. Jadi di sini dulu ada seorang pengantin ya, pengantin baru hamil 3 bulan. Dia mau nyuci, bawa itu apa, bawa bak cucian, ya, bawa cucian Pak. Bak cucian, mau nyuci ke kali. Nah, mau nyuci ke kali, di sampingnya ada yang membangun sebuah jembatan ya. Sebuah jembatan tersebut sudah jadi gitu. Ketika pulang, sesudah nyuci, pulangnya jembatan itu roboh. Cerita orang tua dulu lah gitu, jembatan itu roboh. Kok bisa gitu roboh? Nah, karena orang-orang zaman dulu ya,
zaman dulu gimana di jembatan ini supaya kuat, dari zaman tahun 1800 sampai 1900 selesai. Jadi jembatan itu katanya, kata orang dulu, pengantin baru itu menghilang di pas tiang jembatan itu. Makanya misterinya sampai sekarang, misterinya jembatan ini, ya, misterinya jembatan ini Bentuknya seperti orang hamil, Pak ya? dibentuknya seperti orang hamil gitu ya, orang hamil gitu. Ya. Itu entah itu tidak diketahui pengantin baru tersebut orang sini atau bukannya. Pada tahun itu dia lewat ini menghilang itu. Jadi alhamdulillah nih sampai sekarang nih jembatan itu berdiri tegak gitu ya. Tidak ada renovasi apapun asli, karena ini tetap seperti semula hari kokoh ya. Kalau yang ini hari kokoh ya. Jadi setelah itu saya dapat cerita dari orang seperti itu, pengantin baru mau pergi sekali, baliknya kata orang tersebut jalan ini roboh gitu, roboh. Nah orang hamil tersebut menghilang di situ, itu dibangun kokoh sampai sekarang. Itu ya ceritanya. Ya, berarti Pak, ini pembangunan jembatan ini kemarin itu bahwa tiang-tiangnya itu betonnya itu nggak ada perubahan, Pak ya? Nggak ada perubahan. Ya, cuman asli ini, bukan saya yang baru nih ya. ya, Perbuatan yang baru kan dibuat di luar lah gitu, buat ya. di luar, dibawa ke sini pakai keren-keren gitu ya. Kalau ini asli dari pondasi sampai ke atas, dari tahun 1896 sampai 1900 selesai lah gitu. Ya. Selesainya setelah ada misteri, orang hamil pengantin baru melihat ke situ, menghilang di situ. Itu misteri dari jembatan dua, jembatan Cimatuk ya. Ya. Yang ke sebelah selatannya Lewi Bale, ya kesininya Lewi Jaimpan gitu ya. Itu aja sekedar informasi atau kisah misteri-misteri di sini. Sangat sakral ya, hati-hati yang melintas tengah malam atau yang mancing, yang cari ikan, yang penting ingat di sini ya gitu. Oke, teman-teman semuanya, itulah cerita tadi dari kolom jembatan dua Cimatuk ya. Dan sekarang sudah manjat, sudah di atas jembatan ya. Mungkin diceritakan di jembatan dua ini, tikungan jembatan ini sangat tajam sekali ya gitu, sangat tajam sekali. Dan banyak juga orang-orang nakal di zaman dulu pada naik kereta di atap. Sering kejadian jatuh dari atas kereta api ya gitu. Jadi jatuh dari atas kereta api, banyak orang-orang nakal tersebut meninggal lah di sini ya, di jembatan ini gitu. Jadi jembatan ini sangat sakral dan sangat misterius juga gitu ya. Soalnya kalau dari arah sana gitu, dari arah barat, walaupun kenceng belum pernah ada yang terjadi seperti itu, seperti orang jatuh dari atap kereta gitu.
Tapi kalau dari arah timur, padahal tidak kencang dia mengerem gitu, tapi banyak sekali orang-orang nakal jatuh dari kereta api gitu ya. Di jembatan ini sangat panjang, tikungannya juga sangat panjang gitu ya. Jadi pada teman-teman semuanya, sekarang mah ya alhamdulillah keretanya sudah elektrik lah, sudah KRL ya gitu. Kalau dulu kan masih jadul gitu, masih zaman kereta gerbong jadul. Dari jembatan ini, sering muncul sosok-sosok tersebut dari jam-jam 12 ke atas gitu ya. Dari mulai jam 00 sampai jam 1 sampai jam 2, hati-hati di sini, jangan melamun, jangan sembrono ya jembatan ini. Kalau bisa kita doa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini mau menumpang lewat dari arah desa Gunung Cilejet ke arah Perumpanjang, maupun dari arah Cilejet ke arah Perumpanjang, dari arah Perumpanjang ke arah Cilejet itu aja ya. Jadi hati-hati teman-teman semuanya, jangan sampai kejadian-kejadian atau seperti menemukan sesuatu atau gimana gitu ya. Mudah-mudahan semuanya aman, tentram, jadi tenang gitu ya. Yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah walaupun di sini mistis, walaupun di sini sakral, kalau kita jalannya tenang, tidak ingat kemana saja pikirannya, tetap kita pulang dengan tujuan pengen selamat gitulah. Yang penting kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu. Nah, untuk dulu itu kan Pak di tahun 2000 ya. Kan orang-orang kan di sini kan jalan sini kan sebagai jalan utama Pak ya, untuk ke stasiun. Alternatif lah gitu. Ya, alternatif dan jalan utama juga kan Pak ya. Iya benar. Nah, katanya itu orang-orang itu yang pulang kerja, yang naik kereta terakhir itu sering dicegatin sosok makhluk lah gitu Pak. Ya betul. Ya. Bisa diceritakan Pak sosok makhluk apa aja itu Pak? Insya Allah. Kita sedikit informasi dari mulut ke mulut dari warga sekitar sini ya gitu. Ya Pak. Dulu kan susah lah gitu. Dulu ya. Susah mau arah ke jalan raya itu kan jauh lah gitu. Jauh Pak ya. Ke jalan kaki itu jauh. Jadi motor juga masih jarang kan zaman dulu. Satu-satu jalan alternatifnya ke jembatan ini, jembatan kereta ya, jembatan Cimatuk ya gitu ya. Kalau orang itu misalkan pulang malam, mau berangkat malam atau pulang malam, sering menceritakan kejadian di jembatan Cimatuk ya. Jadi pernah katanya teman saya juga yang dari Salimah, yaitu ya yang dari Salimah, menceritakan dia mau ke stasiun Cilejet. Itu dia cari ojek nggak ada, cari angkot pun tidak ada, mau nge-BM juga tidak ada karena malam. Dia maksain sendiri pulang dari stasiun ke rumahnya gitu ya. Jadi ceritanya sama, dia diganggu oleh sosok yang tidak berkepala. Masih ya. Sama Pak ya? Masih sama, yang tidak berkepala. Waktu itu yang jelas aja ya teman saya, Bapak Matahari yang dari Jaimpan. Dia pulang dari stasiun jam 12 lewat 54 menit. Berarti kan kurang 6 menit dari jam 1 ya. Iya Pak. Dia ketemu juga dengan sosok tersebut. Berarti sosok tersebut ini dari jembatan 1 ke jembatan 2 itu dia yang punya kekuasaan iya, gitu ya. Masih wilayah dia gitu Pak ya? Ya, masih wilayah dia gitu. Jadi Bapak Matahari itu pas melihat sosok tidak berkepala, dia itu hampir pingsan, Mbak.
hampir pingsan, Hampir. jadi lutut kakinya menggigil, dia sampai Lemas, jatuh gitu ya, sampai jatuh, dia mau pulang pun nggak bisa berdiri gitu. Dia menceritakan kepada saya nggak bisa berdiri, dia merangkak, merondang sampai rumah, dari jam 1 kurang 6 menit sampai ke rumah jam 3:17. Jadi padahal cuman 100 meter pun nggak ada itu ya. Kalau jalan itu paling 2 atau 3 menit. Iya. Karena dia ngerondang sampai ke rumah ngerondang, sampai ke hampir pagi dia ngetuk-ngetuk pintu itu. Dia merasakan katanya pintunya diketuk, padahal dia menutup pintu itu nggak nyampe-nyampe katanya gitu. Saking lemesnya melihat sosok yang sudah berkepala itu. Itu kalau saya bohong, boleh diceritakan kepada teman saya. Seperti itu. Bisa ditanyakan langsung Pak ya Bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Matahari ya. Bapak Matahari. Dia menceritakan seperti itu, seperti pengalaman saya dan kawan-kawan gitu ya. Iya. Itu saja sekedar cerita misteri 2 jembatan. Dulu 2 jembatan ya. Iya. Sekarang 4 jembatan, 5 sama Cibontit, yaitu yang paling sakral. Itu saja sekedar informasi dari saya, dari Uuk Supriyadi, selaku Ketua RT 03 RW 01 Kampung Cilejet, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Itu saja cerita dari saya, sekedar info, sekedar buka tabir. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itulah Ya. ya Pak. Terima kasih Pak ya sudah Sama-sama. mau hadir lagi Ya, bersama teman-teman sama-sama. Ya, Yo. ya, selalu ya. Nah, Pak, terima kasih. Nah, begitulah teman-teman cerita dari Bapak Supriyadi selaku Ketua RT wilayah sini ya teman-teman ya. Undur diri teman-teman, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.